Ajang balap motor paling bergengsi di dunia yakni MotoGP saat ini sedang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok. Kita boleh bangga ya, jadi negara tuan rumah pada seri kedua MotoGP musim 2022 ini setelah seri pertama di Qatar kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal balapan MotoGP, sebagian besar dari kita pasti udah pada tahu dan udah nggak asing nih dengan nama-nama pebalap MotoGP. Sebut aja ada Marc Marquez, kemudian Juan Mir, dan juara musim lalu Fabio Quartararo, termasuk legenda Valentino Rossi yang pensiun di tahun 2021 kemarin. Pasti udah pada hafal ya. Nah, menurut sahabat Kompas, kira-kira siapa nih yang bakal jadi juara di sirkuit Mandalika Lombok ini? Nah, kalau tadi kan nama-nama pebalap dunia. Kalau pebalap motor Indonesia, ada yang tahu nggak ya? Nah, ternyata sejak tahun 1960-an, pebalap motor di Indonesia itu sudah banyak dan nggak cuma berprestasi di tingkat nasional, tapi juga internasional. Tahun 1960 hingga tahun 1970-an bisa dibilang merupakan masa keemasan balap motor di Indonesia. Waktu itu banyak sekali event-event balap yang digelar di berbagai daerah. Salah satunya di sirkuit Ancol. Nah, sirkuit Ancol waktu itu merupakan satu-satunya sirkuit balap permanen yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari arsip Kompas, sirkuit Ancol pertama kali menggelar balapan pada 11 dan 12 Oktober 1969. Nah, ajang balap pertama di sirkuit Ancol diberi nama Ancol Race One, yang saat itu diikuti oleh sekitar 250 orang pebalap. Kehadiran sirkuit Ancol pada masa itu membuat pebalap-pebalap muda Indonesia akhirnya memiliki tempat untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka yang selama ini tidak tersalurkan. Sama kayak sekarang ya, sirkuit Ancol digunakan sebagai lokasi road race dan drag race supaya nggak ada lagi tuh balapan liar di jalan raya. Kemarin diadakan terakhir pada 15 Januari 2022 lalu. Lanjut ke cerita sejarah balapan di Indonesia. Karena sukses, akhirnya pada rentang tahun 1969 hingga 1988, ajang balapan motor baik nasional maupun internasional rutin tuh digelar di sirkuit Ancol, termasuk ajang balap paling bergengsi di Indonesia, yakni Indonesia Grand Prix yang saat itu diikuti oleh pebalap dari Asia, Australia, dan Selandia Baru. Di masa-masa inilah kemudian lahir pebalap-pebalap motor Indonesia yang berprestasi hingga ke level internasional. Salah satu pebalap yang memiliki segudang prestasi waktu itu ialah Saksono Sastro Atmojo atau lebih dikenal dengan nama Sony Saksono. Saksono lahir pada 3 Desember 1946 dari keluarga Sastro Atmojo yang kala itu memang dikenal sebagai keluarga pebalap. Saksono memulai karir balapannya pada tahun 1961. Kala itu ia turun pertama kali di ajang balap Grand Prix de Indonesia di Curug, Banten dan jadi juara pertama untuk kelas 125cc junior dan senior. Sejak saat itu berbagai prestasi diraih Saksono. Dalam arsip Kompas tercatat Saksono pernah meraih posisi 5 besar dalam ajang Malaysia GP tahun 1970 dan salah satu prestasi terbaiknya ialah jadi juara kedua dalam ajang GP 500 di sirkuit Zandvoort, Belanda pada Juli 1972. Keren banget ya. Di tahun yang sama, Saksono dijadwalkan untuk melanjutkan balap di Eropa, yakni di sirkuit Previtza, Cekoslovakia dalam ajang balap GP 500. Pada tanggal 12 Agustus 1972, Saksono kemudian menjalani sesi latihan bebas sebelum balapan. Dengan mengendarai motor Suzuki 500 miliknya, Saksono dengan kencang melaju di sirkuit tersebut. Dalam salah satu putaran di sirkuit, Saksono kemudian masuk ke tikungan zigzag atau chicane. Saat memasuki tikungan tersebut, Saksono kehilangan kendali atas motornya dan kemudian terjatuh, yang ternyata menjadi akhir karir balap Saksono di ajang balap motor. Saksono kemudian dilarikan ke rumah sakit dan sempat menjalani perawatan selama beberapa hari. Selama dirawat, Saksono mengalami koma sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada usia yang masih muda, yakni 26 tahun. Jenazah Saksono kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan tiba di Jakarta pada 20 Agustus 1972. Sejak saat itu nama Saksono terus dikenang sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Kematian Saksono tidak serta-merta membuat gairah balap motor di Indonesia meredup, namun justru malah menjadi pemicu semangat pebalap-pebalap lainnya untuk terus berprestasi. Tercatat sejak tahun 1970 sampai saat ini masih banyak pebalap-pebalap Indonesia yang mengikuti jejak Saksono, berprestasi di dalam dan luar negeri.
Di tahun 2005, ada nama Doni Tata Pradipta yang tampil di ajang Grand Prix pada kelas 125cc. Doni tercatat pernah balapan dengan beberapa tim di ajang Grand Prix. Salah satu prestasi terbaiknya ialah berhasil mendapatkan 1 poin di ajang balap Moto2 tahun 2013. Kemudian ada Gary Salim yang pernah balapan di ajang Moto3 tahun 2019. Pada GP Italia di sirkuit Mugello tahun 2019, Gary yang waktu itu start dari posisi ke-27 berhasil finish di posisi ke-16. Lalu ada Andi Farid Isdihar. Andi merupakan pebalap Indonesia pertama yang turun balap di kejuaraan dunia Grand Prix selama 2 tahun beruntun, pada 2020 di kelas Moto2 dan pada 2021 di kelas Moto3. Kemudian jejak Andi diteruskan oleh Mario Suryo Aji yang akan jadi satu-satunya wakil Indonesia di ajang balap Grand Prix dan akan turun balap di sirkuit Mandalika Lombok di kelas Moto3. Banyak juga ya, ternyata pebalap-pebalap Indonesia yang pernah tampil di ajang internasional dan menorehkan prestasi untuk Indonesia. Kalau sekarang kita punya sirkuit Mandalika yang jadi tempat balap MotoGP, di masa mendatang bukan tidak mungkin nih, kita juga punya pebalap yang tampil di MotoGP dan bahkan bisa jadi juara dunia MotoGP.